Bermula pada 17 Juni tengah malam hingga menyebabkan gangguan di sejumlah layanan publik, bahkan bandara, peretasan pusat data nasional nyatanya hingga kini belum mampu diselesaikan. Padahal anggaran negara untuk pemeliharaan PDN cukup fantastis, mencapai 700 miliar rupiah. Desakan untuk Menkominfo Budi Ari mundur pun akhirnya mencuat dalam petisi yang diprakarsai Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Lalu apa saja isi dan tujuan petisi ini? Kita berbincang dengan Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SafeNet. Halo Mbak Nenden, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Iqbal. Selamat siang. Baik, Mbak Nenden, langsung saja. Ini petisi agar Menkominfo Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya dan meminta maaf secara terbuka sudah berlangsung sejak 26 Juni lalu kalau saya tidak salah nih. Artinya ini sudah berjalan 5 hari. Lalu bagaimana respon dari warganet dengan adanya petisi ini? Ya, hingga saat ini, detik ini saya lihat sudah ada 18.000 lebih orang yang kemudian menandatangani petisi ini. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa memang warga juga memiliki keinginan ya bahwa negara untuk segera bertanggung jawab atas serangan terhadap pusat data nasional sementara ini. Karena kita melihat juga sejak awal muncul situasinya, kasusnya, tidak ada permintaan maaf secara terbuka ya, ataupun pengakuan terhadap kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Kominfo dan instansi lain yang terkait. Nah, soal permintaan maaf, kan selain meminta Menkominfo mundur, juga dari SafeNet sendiri dengan petisinya meminta adanya permohonan maaf dari pihak Menkominfo khususnya Pak Budi Ari. Bukankah pemerintah ini sudah meminta maaf terkait hal ini? Ya, mereka meminta maaf karena layanan publiknya tidak bisa diakses, bukan karena mereka lalai untuk menjaga data dan keamanan siber negara ya, seperti itu. Dan kita lihat sebetulnya ketika mereka mau meminta maaf secara terbuka bahwa mereka lalai dalam mengatur tata kelola keamanan siber, sebetulnya itu adalah langkah utama ya yang bisa memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tapi ketika kesalahan ini saja tidak diakui, maka akan sangat sulit untuk selanjutnya memperbaiki diri ya di selanjutnya. Gitu. Itu mengapa kami sangat mendorong dan mendesak pemerintah agar segera meminta maaf ya secara terbuka atas semua kesalahannya tersebut. Baik, Mbak Nenden, ada tadi seperti yang sudah Mbak Nenden ceritakan ada 18.000 warganet begitu yang mendukung petisi tersebut dan melakukan tanda tangan di di aplikasi change.org itu. Nah, saya akan sedikit membaca terkait dengan ada ternyata yang juga membela Pak Budi Ari di sejumlah media sosial ataupun di kita tahu bersama di sejumlah pemberitaan begitu, Bendahara Relawan Projo Panel Barus kepada sejumlah media justru membelanya dengan kata-kata seperti ini. Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh Presiden untuk memimpin pertempuran, masa di saat serangan terjadi, masa disuruh kabur? Respon dari Mbak Nenden sendiri bagaimana? Logika sederhananya, kalau seseorang memang tidak mampu memimpin, harusnya mengundurkan diri sejak awal. Itu yang benar ya sebetulnya. Kalau memang diminta untuk memimpin dan dia tidak memiliki kapasitas, ketika dia sadar atas kapasitas dirinya sendiri, harusnya dia sudah bisa menakar dan mengukur apakah serangan-serangan ataupun misalnya apakah taktik-taktik yang akan mereka lakukan untuk menjaga keamanan data ini efektif atau tidak gitu. Jadi saya rasa bukan masalah ini harus dilanjutkan sampai selesai atau tidak, tapi lebih kepada tanggung jawab dan juga tanggung jawab moral juga salah satu yang paling penting gitu ya. Dan makanya betul ketika ini Budi Ari ditunjuk oleh Jokowi, Presiden juga sebetulnya memiliki andil dan tanggung jawab yang besar ya terhadap situasi saat ini. Jadi sebetulnya sekarang juga desakannya bagaimana Jokowi bisa beraksi atau menanggapi ya dan merespons situasi tersebut, jangan cuma diam-diam aja gitu. Kemarin kita dengar bahwa Jokowi sudah memanggil Kepala BSSN dan Menkominfo, tapi hingga sekarang kami tidak tahu apa yang diobrolin dan hasilnya seperti apa gitu. Jadi sangat baik kalau misalnya Presiden memang memiliki concern dan kepedulian terhadap isu ini, harusnya segera menyampaikan pendapatnya dan pernyataannya ya terkait situasi saat ini. Tapi ada juga ini yang menganggap bahwa tuntutan untuk meminta mundur dari Pak Budi Ari ini sendiri adalah sangat erat kaitannya dengan nuansa politik. Bagaimana responnya? Ya, itu terlalu naif ya sebetulnya ketika segala hal disambungkan atau dikaitkan dengan situasi politik ataupun pemilu 2024. Karena SafeNet sendiri sebagai yang mengawal petisi ini kan sama sekali tidak berafiliasi dengan
kelompok manapun ya, kelompok politik manapun, sehingga itu sesuatu yang hanya diada-ada saja sebetulnya untuk membuat atau untuk memperkeruh situasi gitu, dan mengabaikan fokusnya terkait kinerja Menteri Kominfo harus diwaspadai juga sebetulnya agar tidak didorong ataupun digeret ke isu-isu politik. Tapi seberapa yakin Mbak Nenden dengan adanya petisi ini, dengan 18.000 yang sudah melakukan tanda tangan terhadap dan meminta begitu agar Pak Budi Ari ini mundur dan juga meminta maaf terkait dengan realisasinya. Apakah benar-benar yakin bahwa Mbak Nenden dan masyarakat lainnya, warganet 18.000 orang ini bisa yakin bahwa dengan adanya petisi ini otomatis Pak Budi dengan legowo begitu untuk mundur dari jabatannya? Ya, ini kan sebetulnya simbolis ya, bisa dibilang seperti itu. Ini adalah simbolik menunjukkan sejauh mana atau sebesar apa tuntutan atau pendesakan masyarakat terhadap isu ini. Balik lagi, masalah mundur atau tidak mundur kan sebetulnya balik lagi ke Budi Ari dia. Apakah dia memang memiliki bisa dibilang sifat kesatria gitu ya untuk mengakui kesalahannya dan mundur dari jabatannya, atau sebaliknya gitu, memang ngeyel aja, tidak mau gitu ya, tidak mau menyerahkan jabatannya, walaupun misalnya sekali lagi ya, ketika sesuatu diberikan kepada orang yang tidak ahli, maka tinggal menunggu kehancuran, dan buktinya sekarang sudah terjadi. Dan kalau misalnya memang tidak ada niatan untuk mundur ataupun memberikan tanggung jawab ini kepada seseorang yang lebih expert ataupun kompeten, ya saya rasa ini tidak akan terjadi perbaikan di masa depan juga. Gitu ya. Tapi kalau saya tidak salah, Safenet juga membuka posko pengaduan ya Mbak ya? Betul, kami sekarang sedang membuka posko pengaduan buat warga yang mengalami kerugian gitu ya, atau terdampak karena serangan terhadap Pusat Data Nasional sementara ini gitu. Jadi kami memang sedang mengumpulkan data-data tersebut untuk kemudian kami analisis dan selanjutnya kami gunakan untuk menyusun strategi advokasi yang lebih luas ya sebetulnya gitu. Karena harapannya kita betul-betul ingin menuntut negara, jangan sampai negara sekarang lolos lagi ya setelah banyak sekali kasus-kasus serangan keamanan siber sebelum-sebelumnya, dan sekarang yang memang dampaknya terasa langsung ya oleh warga, dan harapannya memang kita bisa menggapai ataupun melalui langkah tersebut ya demi tanggung jawab negara. Oke, terakhir Mbak Nenden, ini kami juga mendapatkan informasi bahwa ada ratusan ribu data calon mahasiswa penerima KIP hilang dan harus di-upload ulang begitu. Apakah juga ada informasinya terkait dengan adanya mahasiswa yang juga memberikan keluh kesahnya kepada Anda? Ya, kalau dilihat dari data sementara yang masuk ke posko aduan SafeNet, memang mayoritas orang-orang yang terdampak gara-gara website KIP Kemendikbud ya. Jadi memang kita lihat ini unintended ataupun misalnya dampaknya ini bisa bergulir lebih luas gitu ya. Ketika mahasiswa tidak bisa melanjutkan studinya, ini kan selesai, dampaknya tidak hanya selesai di situ ya, tapi bagaimana bisa ke masa depan masyarakat, situasi pendidikan dan lain-lain ini juga sangat berpengaruh gitu. Jadi memang ini nggak bisa kita hitung kerugiannya hanya dalam konteks material saja, tapi materialnya juga jadi sangat besar. Dan ya ini yang sebetulnya kita tuntut juga adalah bagaimana untuk memastikan layanan publik ini bisa segera beroperasi bagaimanapun caranya ya, untuk memastikan hak-hak warga ini bisa kembali seperti itu. Baik, Mbak Nenden Sekar Arum dari SafeNet, terima kasih sudah berbicara dengan kami, dan semoga apa yang sudah Mbak Nenden lakukan bisa benar-benar membuat istilahnya apapun yang berhubungan dengan pemerintahan bisa berlangsung dengan lancar, tidak ada kebocoran data ataupun hilangnya data begitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nenden sudah berbicara dengan kami. Terima kasih Mas Iqbal, selamat siang.